Pak, ini kita sudah berjuang, perubahan. Berikutnya apa? Teman-teman, ada yang bilang masyarakat Aceh memilih capres yang bodoh. Karena saya banyak ditanya, apa betul Pak bikin partai? Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda Aceh memang luar biasa. Betul. Malam hari ini kita berkumpul bersama. Saya tadi diberitahu, Pak kumpulnya di MK. Kita pikir MK udah selesai minggu lalu ya, udah selesai. Rupanya ada lanjutan dari Aceh ya. Dan tadi Gus Imin sudah bikin kopi, kopinya enak sekali, cuma harus campur gula karena agak pahit kopinya di sini. Nah, teman-teman semua, saya catat seluruh pertanyaan tadi. Ada 15 orang yang dapat kesempatan untuk mengungkapkan pertanyaan. Kalau ditanya berapa yang mau bertanya, rasanya lebih banyak lagi. Betul tidak? Kalau ada yang tanya kenapa nama Aceh tidak muncul di panggung nasional, soal waktu saja. Anak-anak muda Aceh luar biasa begini pasti akan muncul di panggung nasional. Pasti. Teman-teman sekalian, nanti saya bergantian nanti dengan Gus Imin. Kita baku jawab nanti. Oh, menutupi di sini. Duduk. Duduk. Supaya tidak menghalangi yang di belakangnya ya. Raja tadi bilang, Pak bagaimana anak-anak muda Aceh nantinya bisa melampaui apa yang sekarang kita sedang berada di sini. Ya kan? Raja. Gini teman-teman, ini sesungguhnya pesan buat kita semua. Kita berada di zaman yang perubahan begitu cepat. Perubahan yang amat cepat itu terlihat di bidang teknologi. Tapi sesungguhnya perubahan yang lebih cepat lagi terjadi pada perilaku. Perilaku sering tidak terlihat, kalau teknologi terlihat. Perubahan perilaku ini harus diantisipasi. Dan saya melihat teman-teman muda, kalau Anda ingin melampaui zaman, maka Anda harus menjadi pembelajar. Bahasa Inggrisnya learner. Memiliki kemampuan untuk belajar, to learn, dan memiliki kemampuan to unlearn, menghentikan yang menjadi kebiasaan sekarang. Kalau bisa melakukan dua itu, insya Allah Anda akan bisa melampaui semua yang Anda rencanakan nantinya. Ini buat kita semua nih, pembelajar. Pembelajar artinya apa? Setiap waktu mencari bagaimana bisa mengerjakan lebih baik, bagaimana bekerja lebih baik, bagaimana berpikir lebih baik, bagaimana mengubah yang kemarin. Dan ini juga sambung nih dengan ada tadi pertanyaan soal, Pak bagaimana kita tetap kritis walaupun ada ChatGPT. Pada suka pakai ChatGPT di sini. Suka minta tolong. Kenapa Anda minta tolong ChatGPT? Minta tolong ChatGPT itu baik-baik saja. Tidak salah. Justru, ChatGPT bukan LGBT. Siapa yang bilang ChatGPT? ChatGPT itu Anda pakai. Tapi itu harus, satu, sambil verifikasi sumber. Dua, periksa lagi faktanya. Yang ketiga, pertanyakan asumsinya. Ini kalau lihat begitu pertanyakan asumsinya. Lalu gunakan informasi itu sebagai alat saja, bukan sebagai tujuan. Ini ada orang yang sudah ada ChatGPT masih Google saja. Ini namanya tidak melakukan learning, nggak lompat. Gunakan, tapi jangan berhenti di situ. Dan tetap kemudian kritis. Jadi kalau kita terbiasa menggali informasi, mencari tahu, maka insya Allah Anda akan menjadi learner. Gitu ya. Nah. Kemudian yang kedua, Munawaroh, bangga ikut perubahan. Siapa yang bangga ikut perubahan di ruangan ini? Siapa yang bangga ikut perubahan di ruangan ini? Apakah kita bangga? Apakah kita malu? Yang ikut dalam rombongan perubahan saya yakin melewati ini semua dengan rasa syukur dan bangga. Betul tidak? Karena yang kita kerjakan adalah sebuah perjuangan membawa ide, dan bahan bakarnya adalah ketulusan dan keikhlasan. Bahan bakarnya ketulusan dan keikhlasan. Karena itu di mana-mana. Kalau lihat pejuang-pejuang perubahan, semua dengan niat baik. Iuran tenaga, iuran pikiran, bahkan iuran dana, sumber daya di seluruh tempat. Karena itulah ini menjadi perjuangan yang terhormat. Jadi kalau dibilang dari bangga, itu adalah kalimat yang paling sering kami dengar di berbagai tempat seluruh Indonesia. Menjadi bagian dari pejuang perubahan itu membanggakan. Insya Allah dapat berkahnya ya. Ini tadi ada yang tanya soal kebijakan kedokteran. Sayangnya kami tidak pegang tanda tangan sekarang ini. Jadi pertanyaannya disimpan nanti. Kami berdua, tadi ada yang bertanya dari namanya Habil. Pernah menyerahkan buku diberikan. Kami berdua
Dalam tim itu ada yang bagian substansi. Semua masukan tidak ada yang dilewatkan. Bahkan tim substansi kita itu mengumpulkan seluruh dokumen dan masih disimpan sampai sekarang. Walaupun kita tidak pegang tanda tangan saat ini, tapi dokumen itu semuanya ada. Kenapa? Karena kita ingin yang disebut sebagai kampanye itu bukan sekedar marketing dan selling, tapi kampanye adalah educating and learning. Karena itu seluruh materinya disimpan. Jadi itu masih ada. Nanti kalau teman-teman lihat, dokumen itu ada namanya dokumen visi misi, tentu teman-teman pernah lihat. Tapi di balik itu ada begitu banyak masukan dan begitu banyak pakar. Nanti insya Allah teman-teman, bila ada takdirnya, maka apa yang kita dapat dari aspirasi masyarakat itu akan diwujudkan dalam bentuk dokumen kebijakan. Ya, tadi dikatakan biasanya saat kampanye datang bolak-balik. Tapi selesai pemilu tidak kembali. Oke. Kami ingin membuktikan sama-sama bahwa kita memang sedang berjuang untuk perubahan. Masa Pilpres sudah selesai, tapi masa kita memikirkan Indonesia lebih baik tidak pernah selesai. Oke. Jadi kami datang, terima kasih. Yang kedua, teman-teman tadi bertanya, bagaimana nanti dalam, luar, dan lain-lain. Teman-teman, kenyataan bahwa datang dan berdialog, saya menjadi pegangan ini. Selama masih mau diskusi, maka masih terbuka pintu untuk selalu berpikir bersama. Tapi kalau sudah datang saja tidak ada diskusi, itu hilang, maka tidak ada harapan lagi untuk dititipkan. Ya, teman-teman sekalian, saya ingin cerita sedikit. Mungkinkah kita selalu setuju dengan orang yang paling dekat dengan kita? Mungkinkah? Seperti contoh, kakak adik bersama-sama terus. Mungkinkah kakak adik selalu sepakat setiap urusan seumur hidup? Suami istri. Mungkinkah suami istri selalu sepakat semua urusan sepanjang hidupnya? Nah, kalau ada ketidaksepakatan, apakah kita langsung memutus hubungan? Coba diingat-ingat nih. Kalau dengan kakak dan adik ada sesuatu yang tidak sepakat, apakah langsung kita putus hubungan? Apakah langsung marah-marah? Apa yang dikerjakan? Bertanya, berdiskusi, tukar pikiran. Teman-teman sekalian, dalam perjalanan perjuangan pasti akan ketemu situasi seperti itu. Mungkin yang dikerjakan seakan kita tidak sepakat hari ini. Nanti 2 bulan lagi mungkin sama, 3 bulan berikutnya mungkin beda, 6 bulan berikutnya mungkin sama. Sama, suami istri begitu. Hari ini kami mungkin sama, besok ada urusan beda, besoknya lagi ada urusan, oh sama lagi, beda lagi, sama lagi. Tapi hubungan tidak diputus. Jangan sampai karena satu peristiwa yang kita tidak sepakat, kemudian hubungan diputus, kemudian interaksi berkurang. Kalau itu terjadi, maka tidak terjadi kematangan. Jadi, dalam menyikapi perjalanan nanti, pasti ada hal-hal yang teman-teman setuju atau tidak setuju. Tapi pastikan, selama masih bisa bertukar pikiran, selama masih bisa berdialog, maka kita masih selalu bisa berjalan bersama untuk perjuangan ini. Tapi mengharapkan 100% sama, nggak mungkin. Tapi jangan kalau ada yang berbeda, kemudian habis-habisan seakan-akan akan putus hubungan. Jangan, kita juga begitu. Dengan kakak, dengan adik, dengan suami dan istri selalu ada begitu. Nah, gunakan kematangan itu. Nah, teman-teman sekalian, tadi ada yang tanya, Pak, ini kita sudah berjuang perubahan. Berikutnya apa? Teman-teman, proses pemilu itu ada batasnya. Tidak mungkin pemilu itu sepanjang 5 tahun. Betul tidak? Setelah itu proses selesai, maka ada yang mendapatkan kewenangan, ada yang tidak. Yang kemarin berjuang sama-sama, mereka akan punya kegiatan lain. Jadi saya usul kepada semuanya, sibukkan dengan kegiatan perubahan di tempat Anda berada dimanapun juga. Sibukkan dengan kegiatan perubahan. Kalau mahasiswa, aktiflah dalam kegiatan mahasiswa. Kalau punya unit kegiatan, bikin unit kegiatan. Unit untuk masyarakat langsung dikerjakan. Kita kembali kepada apa yang kita kerjakan. Tapi tetap semangat perubahan, jangan putus jaringannya. Oke? Kemudian kita juga mungkin akan punya pekerjaan-pekerjaan baru, tugas-tugas baru. Dan di tugas baru manapun
bawa gagasan perubahan, bawa gagasan kesetaraan, gagasan keadilan. Karena itu yang harus kita bawa. Jadi saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, ketika Pilpres selesai bukan kemudian bikin partai, bukan kemudian bikin ormas, bukan. Tapi meneruskan apa yang kita kerjakan dengan bagian kita masing-masing. Karena saya banyak ditanya, apa betul Pak bikin partai? Tidak. Bareng dengan PKB sudah nyaman. Bareng dengan Nasdem sudah dengan nyaman. Bareng dengan PKS sudah nyaman. Jadi kenapa kita harus bikin? Justru kita harus membesarkan yang selama ini berjuang di jalur perubahan. Kemudian teman-teman, ini banyak aspirasi yang disampaikan yang sesungguhnya kami sendiri tidak mungkin bisa melakukannya karena bukan kewenangan di tempat kita. Tapi saya ingin sampaikan pada semua, tadi Bung Wildan, bagaimana dengan moralitas yang membuat kita merasa pesimis? Janganlah kita pesimis, apalagi di Aceh. Bangsa kita itu adalah bangsa yang selalu mengecewakan orang-orang yang pesimis, mengecewakan orang-orang yang menganggap kita sulit berhasil, menganggap kita tidak mungkin mampu. Kita mengecewakan itu. Jadi menurut saya jangan ambil kacamata pesimis. Kritis boleh, tapi jangan pesimis. Oh, ada yang tanya nih. Ada yang bilang masyarakat Aceh memilih capres yang bodoh. Atau bodoh milih capres. Betul tadi? Emang ada yang bilang begitu? Teman-teman sekalian, kita jangan ikut-ikutan memberi label. Katakan kepada semuanya, semua adalah yang orang-orang yang cerdas. Semua orang cerdas. Pilihannya boleh berbeda, tapi hormati pilihan yang berbeda itu. Iya. Dan justru kita mau menghargai, dan bagi masyarakat Aceh, kepercayaan yang diembankan kepada kami insya Allah akan kami bawa dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kita khusus datang ke sini untuk menyampaikan kepada masyarakat Aceh, terima kasih atas kepercayaannya. Tadi Gus Yun bilang, terima kasih kepercayaannya. Sudah diperjuangkan dengan seserius-seriusnya. Bila hari ini amanah konstitusi bukan diberikan kepada kita, kita hormati putusan itu. Kita tunjukkan kita siap bernegara dengan dewasa. Kita siap berdemokrasi dengan matang. Dan kalau kita tunjukkan itu, insya Allah makin banyak yang ikut dalam gerakan perubahan kita nantinya. Apakah kita perlu lanjutkan 5 tahun lagi? Perlu lanjutkan 5 tahun lagi? Lanjutkan? Nah, ini juga tadi ada yang pertanyaan, bagaimana nanti agenda ke depan? Teman-teman sekalian, 5 tahun itu banyak hal yang bisa berubah. Jadi jangan menyusun sesuatu untuk 5 tahun yang akan datang sekarang. Oke? Biarkan waktu berkembang, kita tak lihat perkembangan-perkembangan itu, lalu manfaatkan untuk rencana kita ke depan. Teman-teman semua, titip jaga semangat anak muda Aceh. Insya Allah Aceh akan terus mewarnai Indonesia. Ya. Jadi tadi ada yang bertanya pengalaman orang tua berpisah dan menceritakan tentang kami. Saya sampaikan, Anda kuat, Anda hebat, dan kami bangga dengan Anda. Oke? Jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa kalah, jangan pernah merasa gelap. Anda kuat, Anda hebat, dan kami bangga. Masalah yang sedang dihadapi insya Allah akan bisa terlewati. Dan seberat-beratnya yang pernah dihadapi, Anda bukan orang pertama yang menghadapi. Bila yang lain bisa menghadapi, insya Allah Anda bisa menghadapi, dan insya Allah Anda bisa melampaui itu semua. Ya, seringkali kita berhadapan dengan situasi yang tidak kita harapkan. Betul tidak? Tapi yakinlah bahwa Anda kuat, Anda bisa melewati ini semua. Dan nanti jadilah pribadi yang mengambil pengalaman dari hidup ini. Kalau dulu pernah mengalami pengalaman ABC yang Anda tidak nyaman, di kemudian hari jangan sampai generasi berikutnya mengalami ABC lagi. Anda pertahankan supaya apa? Jangan sampai mereka merasakan seperti yang Anda rasakan. Tapi itu sebagai sebuah kenyataan, lewati, jalani dengan keyakinan bahwa apapun yang saya cita-citakan, yakinkan dari Anda, insya Allah bukan hanya tercapai. Insya Allah Anda akan bisa melampaui cita-cita itu semua. Ya, itu aja jawaban saya. Makasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.